Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali pada malam hari ini saya Hanan Yoko berjumpa dalam program Dialog Interaktif. Pada malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang setengah abad relawan PSM, pekerja sosial masyarakat, kerja sosial demi masyarakat. Untuk mengangkat tema ini, di narasumber sudah hadir 3 orang. Pertama adalah Kepala Dinsos Permasdes Kabupaten Banyumas, Bapak Hirawan Dahlan Putra. Lalu yang kedua, Wakil Ketua Umum Palang Merah Indonesia Kabupaten Banyumas, Dr. Tangguh Budi Prasetyo, Sarjana Hukum. Lalu yang ketiga, dari Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Banyumas, Bapak Bambang Edi Sunarto. Kita langsung sapa dan perkenalan pemirsa. Pertama pada Bapak Hirawan. Selamat malam Pak Hirawan. Selamat malam Mas Hanan. Ya, sebelumnya kami ucapkan selamat nih Pak Hirawan. Siap, Sudah terima kasih. dilantik sebagai Kepala Dinsos Permasdes yang baru menjabat. Silahkan bisa menyapa para pemirsa Satelit TV di rumah Pak Hirawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Satelit TV Banyumas yang kami hormati. Saya Irawan Dahlan Putra hari Sabtu kemarin tanggal 23 Agustus dipercaya untuk melaksanakan tugas di Dinas Sosial Permades Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan acara pada malam ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke, terima kasih Pak Hirawan. Selanjutnya kita akan menyapa narasumber kita yang kedua ini buat pemirsa di Banyumas barangkali tidak asing dengan dokter yang satu ini. Bapak Dokter Tangguh. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam Mas Hanan. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah. Oke, terima kasih ini sering ke studio Satelit TV Ya, untuk saya dialog. sudah beberapa kali bilang ke sini, baik tema olahraga atau tema kemanusiaan, Betul. saya selalu hadir di sini. Siap. Terima kasih ini Siap. Pak Dokter Tangguh. Bisa menyapa pemirsa di rumah Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tangguh Budi Prasetyo, Wakil Ketua PNI Kabupaten Banyumas. Pada malam hari ini mengikuti acara setengah abad PSM. Semoga lancar, tidak ada kendala. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Dokter Tangguh. Selanjutnya pemirsa kita akan menyapa narasumber kita yang ketiga. Ada Bapak Bambang Edi Sunarto. Selamat malam Pak Bambang. Ya, selamat malam Mas Ya, Hanan. siap. Terima kasih nih sudah hadir ini jauh-jauh dari Binangun. Binangun nih, Banyumas, luar biasa. Pemirsa, beliau adalah Wakil Ketua PSM Jawa Tengah. Silahkan menyapa pemirsa di rumah, Pak Bambang. Ya, selamat malam pemirsa sekalian. Terima kasih nih sebelumnya untuk Mas Hanan dan teman-teman Satelit TV. Ini adalah kado terbaik bagi kami, teman-teman PSM. Karena di 50 tahun kami mengabdi untuk Indonesia ini, baru sekali ini kita diberikan kado yang luar biasa. Jadi kita difasilitasi untuk bisa ngajak dan memberitahukan berkaitan dengan kegiatan kami untuk kesejahteraan sosial. Begitu mungkin Mas Gita. Siap. Terima kasih Pak Bambang. Dan malam hari ini kita akan berbincang lebih jauh bagaimana persiapan hari ulang tahun ke-50 PSM tingkat provinsi yang akan diadakan di Kabupaten Banyumas. Langsung saja, barangkali bagaimana persiapannya. Tapi sebelumnya, pemirsa pengen tahu ini Pak Bambang. PSM itu apa, sejarahnya bagaimana? Silakan. Baik, PSM ini sendiri sebenarnya kita harus tahu satu hal. PSM itu berbeda dengan IPSM, Mas. Jadi PSM ini adalah personalnya, kami orang-orangnya ini. Tetapi kalau IPSM itu adalah lembaganya yang menaungi atau yang mewadahi. Nah, untuk ulang tahun yang ke-50 ini sebenarnya adalah ulang tahun lembaganya, Mas. Kalau napa niku pelaku-pelaku sosial atau pekerja sosial itu tentu sudah ada semenjak mungkin sebelum kita merdeka, Mas. Akan tetapi IPSM ini mulai ada dan katakanlah diakui lah di Indonesia ini semenjak 1 Juli 1975 itu disahkan di Permensos nomor 1 tahun 2012, Mas. Yang sekarang sudah diubah menjadi Permensos 10 tahun 2019.
Nah, disitulah sejarah awal berdirinya lembaga atau wadah dari IPSM, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat di Indonesia, Mas. Oke, Begitu. sejak tahun 75 ya. 75, 1 Juli 1975. Udah cukup lama ini Ji. pemirsa. Saya pengen tahu nih, di Banyumas personil PSM ini ada berapa? Tersebar di setiap desa kah? Kalau untuk IPSM, karena ini sebuah lembaga, tentu berjenjang, Mas. Dari tingkat nasional, kemudian provinsi, kabupaten, dan sampai dengan ke tingkat desa. Memang belum keseluruhan dari 331 desa kelurahan di Banyumas ini ada teman-teman IPSM atau PSM-nya. Karena kita bisa mendirikan lembaga IPSM di tingkat desa, paling tidak kan harus ada lebih dari satu PSM atau relawan. Nah, relawan PSM ini adalah relawan yang sudah terlatih, Mas. Berbeda dengan relawan-relawan yang pada umumnya. Tentu teman-teman juga sudah biasa melakukan kegiatan kerelawanan, namun kalau untuk di PSM ini kita ada pembeda. Jadi mereka-mereka ini yang menjadi relawan tapi sudah terdidik atau terlatih dari Dinsos mungkin. Ini juga yang selama ini sudah memfasilitasi kami, ada bimbingan teknis pelatihan untuk relawan PSM tersebut, Mas. Di desa sudah banyak yang terbentuk IPSM. Oke, siap. Terima kasih Pak Bambang. Saya beralih ke Pak Kadinsos nih, Pak Hirawan. Pak Hirawan, bagaimana tanggapan Bapak ini? Kebermanfaatan para relawan seperti Pak Bambang dan teman-teman ini di pedesaan maupun di pelosok-pelosok Banyumas. Seperti apa Pak tanggapannya? Antara dinas sosial dengan teman-teman relawan PSM sendiri ini adalah saling terkait di dalam kegiatannya, di mana dinas sosial itu kita memfasilitasi setiap kegiatan yang bernafaskan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam kegiatan kesosialan. Dan seorang relawan PSM sendiri adalah individu yang langsung terjun kepada masyarakat, membantu masyarakat di dalam bidang kualitas hidup masyarakat itu sendiri maupun kesejahteraan masyarakat. Jadi sangat membantu kepada Dinsos Permades pun juga memfasilitasi semua kegiatan kesosialan mereka. Dan ini sangat membantu karena mereka sudah barang tentu sebagai ujung tombaknya langsung berhadapan dengan masyarakat, sehingga dapat memberikan hal-hal informasi kepada dinas sosial kaitannya dengan kebutuhan masyarakat, terus juga bagaimana apa yang diperlukan oleh masyarakat yang harus dibantu oleh pemerintah. Ini tentunya semua kegiatan yang menjadi tugasnya para relawan sangat membantu di dalam dinas sosial membuat kebijakan yang terkait dengan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Ngaten Mbak Anan. Oke, siap. Terima kasih Pak Kadinsos, Pak Hirawan, dan Pak Bambang. Untuk tertangguh, nanti kita akan bertanya bagaimana hubungan nih dengan PSM. Tapi tahan dulu Pak Dokter. Pemirsa, kita akan kembali berbincang tentang peran PSM Pekerja Sosial Masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan masyarakat di Banyumas. Setelah jeda periwara berikut ini, tetap bersama Satelit TV Inyong Epol. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan setengah abad PSM dan perannya untuk masyarakat. Di studio sudah hadir 3 orang narasumber. Pertama, Bapak Kepala Dinsos Permasdes, Bapak Hirawan Dahlan Putra. Lalu hadir mewakili Ketua Umum PMI Kabupaten Banyumas, Pak Bupati ini Pak Sadewo, tapi karena sibuk diwakili oleh Pak Wakil Ketua PMI Kabupaten Banyumas, Dr. Tangguh. Juga sama-sama sibuk sebetulnya ini. Lalu hadir narasumber kita yang ketiga dari PSM Jawa Tengah, Pak Bambang Edi Sunarto. Sunarto ya, betul. Nah, tadi pemirsa kita sedang membincang bahwa pada tahun ini PSM akan berulang tahun ke-50 dan di tingkat Provinsi Jawa Tengah akan dipusatkan di Kabupaten Banyumas. Tadi disampaikan oleh Pak Kadinsos bahwa peran mereka ini adalah ujung tombak yang nyata untuk melakukan kerja-kerja pelayanan sosial. Nah, kita akan berbincang ini, bertanya ke PNI, ke Pak Dr. Tangguh. Bagaimana hubungan
dengan PSM, Pak Dokter PMI dan PSM? Seperti apa Terima relasinya? kasih sekali atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi PSM dengan PMI itu kayak saudara kembar. Oh, Jadi sudah nggak asing lagi. Sudah nggak asing, Apalagi ya. Dinsos sama beliau ini, kakak beradik ini. kakak beradik. Yang bareng beliau, nomor 2 kita, nomor Kami 3 lagi. beliau. Jadi kita tidak asing lagi karena kami di wilayah ada relawan, Ada relawan, ya. KSL, kemudian tenaga sukarela itu beliau itu sebagai cucuk lampah kita, Pak. Jadi tatkala ada bencana nih, langsung beliau kontak dengan kami. Kalau ada A, ada B, ada C, ya kami langsung merilis. Kemudian dengan Dinsos juga seperti itu. Kita sama sehingga eh, kita sudah nggak asing lagi sama PSM sama Dinsos, itu sudah nggak ya sudah kita mitra kerja bukan mitra. Jadi tatkala ada sesuatu kami tetap langsung di lapangan. Yang memberitahu ya beliau-beliau ini. Beliau ini ya, Nah, PSM. kami juga update terus kalau ada bencana. Jadi kami langsung ya nggak bencana aja lah, ada pengobatan, ada orang sakit, ada Kerja sosial. kerja sosial, intinya sosial kami siap. Berarti sangat terbantu wujud nyatanya terasa nih kehadiran PSM ini, Dok. Oh, kehadirannya PM sangat terasa sekali, was menggelitik lah. Pokoknya PSM gitu, ya tiap hari telepon-teleponan sama saya terus. Beliau nggak asing. Kemudian di kami ada kepala markas, ya itu yang demidangi markas sehingga tetap update terus untuk tiap hari. Apalagi ini musim hujan, sehingga kami on terus gitu, Mas Anwar. Siap-siap, terima kasih, Dok. Ini tadi perannya sinerginya Dinsos, PMI dan PSM ini erat ya, saling bisa dikatakan support. Siap. Seperti itu, Mas Bambang. Di lapangan teman-teman memang ini kan relawan ya, volunteer ya. Gitu. Jadi memang PSM ini pekerja sosial masyarakat ini dari berbagai latar belakang profesi, Mas. Jadi ini bukan sebuah nopo niki jabatan ataupun profesi yang formal. PSM itu bukan. Ini adalah himpunan teman-teman yang memang punya kerelawanan sosial. Kemudian dia itu memang berada di semua, bahkan di semua lini lah. Seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Tangguh, bahwa tidak jarang teman-teman ini kita temui berada di relawannya PMI, kemudian mereka juga membantu kerja-kerja penyelenggaraan sosial teman-teman dari dinas sosial. Dinas sosial. Nah, itulah pekerja sosial masyarakat yang selama ini lembaganya atau ikatan pekerja sosial masyarakatnya itu berulang tahun di tahun ini ke-50, Mas. Itu seperti itu. Itu sinergi yang kita lakukan selama ini. Dan karena tadi basicnya adalah relawan, tidak dihonor, tidak mendapat gaji. Nggih. Kami memang nuwun sewu pure relawan. Jadi seperti saya sendiri, saya ada di kepengurusan Provinsi Jawa Tengah. Ketua kami itu juga mereka punya profesi petani. Kalau di Banyumas ini Bu Esti, ketua umum kami, ketua umum PSM Banyumas berprofesi sebagai dosen. Dan saya sendiri, Pak, saya di sini juga berprofesi sebagai tukang ngarit. Jadi kami memang bukan kami memang sudah memiliki profesi masing-masing. Jadi keterpanggilan ya. Kerja-kerja layanan sosial ini memang betul-betul murni sebagai panggilan hati, panggilan jiwa kami, Mas. Itu seperti itu. Luar biasa nih. Saya sempat ketemu nih salah satu anggota PSM. Saya tahu PSM dari Mbak Lili nih. Saya tanya, ada honornya enggak? Enggak, memang murni ya keterpanggilan. Cukup membantu nih Pak Hirawan, kerja-kerja PSM, relawan-relawan seperti ini di lapangan sangat membantu, Dinsos. Sangat membantu, Pak. Jadi mereka bisa dijadikan ibaratnya mata kami, Pak. Jadi seluruh permasalahan sosial yang ada di masyarakat, dinas itu kan tidak bisa sampai ke menjangkau keseluruhan kebutuhan masyarakat. Apa yang masyarakat butuhkan, terutama dalam masalah kesenjangan, kesejahteraan, baik itu di kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi dengan relawan itu secara langsungnya mereka mempunyai fungsi mediator, Pak. Jadi memediasi, menjembatani antara pemerintah lewat dinas sosial ini bagaimana kebutuhan masyarakat sesungguhnya, sehingga ini sangat menguntungkan bagi dinas sosial. Dan tentunya selama ini apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman Mas Bambang itu kami juga sangat merasakan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terus yang kedua juga mereka punya
fungsi motivator, Pak. Motivator di mana melakukan sosialisasi, memberikan stimulan dan memotivasi masyarakat itu sendiri. Ya, sehingga mereka menggugah masyarakat yang memang memiliki kebutuhan tentang kesejahteraan, mereka bisa menyampaikan kepada kami dan tentunya lewat pemerintah secara umum, dinas sosial itu memberikan suatu kebijakan terhadap permasalahan-permasalahan kesejahteraan masyarakat. Ngaten Pak Hanan. Siap-siap, terima kasih Pak Irawan. Saya jadi membayangkan, saya belum kenal lama nih dengan PSM Pak Irawan, Pak Bambang maupun Pak Dr. Tangguh. Usianya 50 tahun, tapi bagi saya ini malah baru kenal kemarin. Mungkin saya yang kurang gaul sehingga baru, tapi ternyata perannya itu sangat, ini ya, saya lihat perannya sangat terasa. Kemarin ketemu di waktu pemeriksaan mata dari rumah sakit khusus mata, ketemu dengan PSM, ternyata PSM ini mengkoordinir atau tambangannya membawa mobilisasi gitu, maksud dari memotivasi itu untuk bisa pemeriksaan. Luar biasa nih saya kira perannya, dengan harapannya kita berbincang seperti ini, selain tadi disebutkan sebagai kado, sebetulnya saya nggak ngado ini sih kongres. Pas lah, Pas kadonya. second tahun kan mas ya. Jadi harapannya ini bisa mengedukasi masyarakat kepada publik bahwa ternyata keberadaan PSM ini bisa memberikan peran yang nyata dan barangkali bisa menggugah jiwa relawan orang lain ini untuk muncul dan ikut membantu. Tadi bisa bantu PMI, bantu Dinsos dengan menjadi seorang PSM. Nah, kita akan berbincang kembali pemirsa, ingin bertanya bagaimana persiapannya nih, karena akan diadakan tanggal 30 atau 31 ya? 30 dan 31 Agustus tingkat provinsi akan diadakan di Kecamatan Banyumas. Seperti apa persiapannya? Setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama Satelit TV Inyong Airport. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan dialog interaktif, membincang seperempat abad PSM, pekerja sosial masyarakat. Di studio sudah hadir 3 orang narasumber, Bapak Kepala Dinas Sosial, Dinsos Permasdes Kabupaten Banyumas, Bapak Hirawan dan Putra, lalu dari PMI Kabupaten Banyumas, Dr. Tangguh, dan dari PSM, Bapak Bambang. Nah, di segmen ini kita akan membincang bagaimana kesiapan dari PSM Kabupaten Banyumas menggelar HUT ke-50 tingkat provinsi yang akan diadakan 30 dan 31 Agustus. Saya bertanya ke Mas Bambang, bagaimana kesiapannya? Acaranya apa saja yang sedang dipersiapkan ini? Sebenarnya kalau untuk ulang tahun PSM kan tanggal 1 Juli, Mas. 1 Juli. Kami di awal bulan Juli, pertengahan Juni memang berkoordinasi dengan teman-teman di Dinas Sosial berkaitan dengan penunjukan kami di Banyumas ini sebagai tuan rumah. Akan tetapi saat kami mendengar atau kembali diberikan surat dari teman-teman IPSM Nasional, ternyata bulan Juli ini digunakan oleh teman-teman IPSM Nasional untuk melakukan silatnas di Kulon Progo tanggal 1 kemarin itu Pak Dok. Jadi kami akhirnya ngalah. Yang awalnya kami merencanakan bulan Juli ini kita laksanakan HUT, kita mundur nanti di tanggal 30, 31 Agustus. Untuk persiapannya sendiri sih alhamdulillah, karena kami juga memang sesuai dengan tema besar kami, pekerja sosial masyarakat bersinergi untuk kesejahteraan yang lebih baik. Kami banyak dibantu oleh teman-teman relawan yang lain, kemudian kami juga didukung sepenuhnya dari dinas sosial baik itu kabupaten maupun provinsi, Mas. Kami juga sempat sowan ke Pak Bupati karena paling tidak kami menjadi tuan rumah dari sedulur-sedulur kami dari 34 kota kabupaten. Tentu kami juga berupaya menyiapkan semaksimal mungkin. Nah, untuk apa saja yang akan kita laksanakan di kegiatan ini sih memang ada beberapa ini ya Mas, beberapa poin penting lah. Yang pertama memang kita manfaatkan untuk temu kangen dengan teman-teman se-Jawa Tengah, itu udah pastilah. Karena spirit kami nek HP itu dicasnya ya saat itu Mas. Jadi kita punya motivasi baru saat ketemu dengan teman-teman sesama relawan se-Jawa Tengah. Itu kita bisa berbagi cerita, kita juga bisa ya berkeluh kesah seperti itu. Nah kemudian selain kita bertemu kangen, di situ juga kita gunakan untuk peningkatan kapasitas. Karena dari Dinas Sosial Kabupaten juga memberikan materi-materi terkait
dinamika kebijakan yang ada seperti adanya DTSEN. Dulu kan kita mengenal itu BTKS Mas. Saat ini dengan adanya DTSEN, nah itu juga sebagian teman-teman pekerja sosial masyarakat kan belum sepenuhnya memahami. Nah ini menjadi celah bagi dinas untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam. Belum lagi juga kegiatan-kegiatan yang lain seperti peningkatan kapasitas dari teman-teman pengurus IPSM nasional, karena ketua umum kami Prof. Andriansah nanti juga rawuh untuk ketemu juga dengan kami. Nah itu, selain itu kami juga menggalang donasi Mas, donasi untuk nantinya kita salurkan di kegiatan serah terima bantuan sembako. Juga kami mendapat target dari yang kita targetkan 500 paket, ternyata alhamdulillah lebih dari itu kita dapatkan. Terus kemudian alat bantu difabel yang awalnya kita memang mentargetkan 50, ya alhamdulillah bisa dapat lebih. Bibit tanaman yang kita harapkan bisa 500, ya alhamdulillah ternyata dapatnya lebih. 555 ini memang kita gunakan sebagai momentum Mas. 50 tahun dan dilalah dapat kado terbaik. Kadonya saat ini kita diundang di TV, masyarakat bisa tahu PSM itu apa. Karena dulu Pak, kami ngalami saat 2019 saya dan teman-teman itu melakukan penilaian pilar-pilar sosial berprestasi. Saya ingat betul di Kecamatan Patik Raja, salah satu desa, saya dan tim penilai dari Dinsos datang ke sana Pak. Kami disambut Pak Kades. Oh ya, itu ibu-ibunya memang aktif membersihkan. Jadi dikira kami itu juri penilai pemberantasan sarang nyamuk Pak. Itu pernah kami alami Pak. Nah ini merupakan satu betul-betul apresiasi bagi kami. Dengan dukungan dinas, dengan peran teman-teman media, ini kan menjadikan penyebarluasan informasi yang memang layak diketahui oleh masyarakat. Begitu Mas. Siap. Terima kasih Pak. Untuk persiapannya sedang dilakukan terus ya. Tadi banyak. Saya beralih ke Pak Hirawan, Pak Kadinsos. Ini menjadi gawe besar pertama Pak Hirawan di awal menjabat kepala dinas. Dukungan apa Pak yang diberikan untuk kegiatan tersebut? Siap. Prinsipnya dari dinas sosial, semua kegiatan dalam rangka HUT ke-50 PSM tentunya dinas mendukung sepenuhnya. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang dipusatkan di Kecamatan Banyumas, itu mulai dari Pendopo Banyumas, Adipati Merapat, terus dan sekitarnya nanti ada kegiatan-kegiatan yang sudah dipersiapkan gitu. Tapi dari dinas terutama ini tadi disampaikan Pak Bambang, kita adakan sosialisasi tentang DTSN. Itu di mana data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi berangkat dari sebuah data dengan harapan data itu valid, akurat, sehingga memudahkan merencanakan dalam rangka proses untuk mencapai suatu kebijakan. Dan hal ini tentunya gampangannya itu agar masyarakat yang harus kita bantu, harus kita dukung secara biar meningkat secara kesejahteraannya itu mempunyai data-data yang akurat sehingga tidak kabiran, tidak salah sasaran dan lain sebagainya. Itu terkait dengan permasalahan data tunggal kita. Terus kita juga mendukung tentang penguatan kapasitas pekerja sosial, di mana malam harinya Pak Bambang ya, kita adakan sarasehan, sehingga dari sarasehan itu muncul sebuah ide-ide, inovasi maupun hal-hal yang harus kita tindak lanjuti ke depannya mau bagaimana. Terus juga dalam hal tadi disampaikan Pak Bambang, kita juga akan menyerahkan bantuan alat bantu difabel, ya, kursi roda ya Pak, alat bantu dengar, ya, alat bantu dengar dan lain sebagainya yang untuk kebutuhan mereka. Di samping itu juga ada paket sembako, bibit tanaman, dan juga paket santunan bagi yatim piatu. Itu dukungan dari kita, pokoknya sepenuhnya biar acara BATE ke-50 ini bisa berjalan dengan meriah dan juga bisa dirasakan ya, masyarakat. Luar biasa ini dukungannya maksimal ya Pak untuk teman-teman PSM nantinya. Terima kasih Pak Hirawan, tadi dukungannya luar biasa untuk kesuksesan acara PSM.
Nah, pemirsa, kita akan kembali berbincang tentang kesiapan dan peran nyata pekerja sosial masyarakat di Banyumas setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Satelit TV, Inyong Eko. Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog interaktif membahas setengah abad IPSM, setengah abad pekerja sosial masyarakat, dan bagaimana sih peran nyatanya. Nah, saya ingin bertanya ke Dokter Tangguh ini, mewakili Ketua PMI Bapak Sadil. Dokter Tangguh, saya pengen bertanya nih, tadi dukungan Dinsos sudah diceritakan. Bagaimana dukungan PMI untuk acara HUT ke-50 besok, Dok? Jadi gini, dukungan untuk acara di Kecamatan Banyumas ini, dukungan kami berupa natura untuk dapur umum. Jadi kami membuka sinergis dapur umum di kecamatan, karena kurang lebih yang hadir kan sekitar 500 sekian. Kita harus buka dapur umum lah, dan kebutuhan bahan pokoknya dari kami. Kemudian kedua juga kami rencana akan membuka posko kesehatan, karena dengan banyaknya peserta, jangan kira mesti kan ada yang meriang ya Pak. Nah, karena yang meriang kan mesti golek ini daripada kangelan lah. Kami berupaya untuk dengan kepala markas untuk membuka layanan kesehatan 24 jam di arena karena kami PMI sudah sering berpengalaman dalam hal perkumpulan massa itu sing meriang mesti anak. Daripada bingung, nah, kami akan membuka 24 jam. Jadi nyata lah ya Mas. Ya, sementara begitu. Dok, ini PSM dapat dukungan juga ini. Selain PMI dan Dinsos, upaya mencari dukungan kemana lagi nih, Mas Bambang? Bisa diceritakan? Kalau untuk upaya mencari dukungan sendiri ya karena memang sesuai dengan tema besar kami akan bersinergi dengan siapapun dan lembaga manapun. Termasuk dari sumber-sumber donasi yang kami dapatkan juga dari beberapa rumah sakit, dari lembaga-lembaga usaha yang ada yang memang mereka itu punya kepedulian terhadap permasalahan sosial, Mas. Seperti halnya di sini beberapa ada perusahaan-perusahaan swasta. Tapi prinsipnya bahwa ya kita sampaikan bahwa ini nanti tujuan kita menjadi fasilitator bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena belum tentu masyarakat di desa itu mau atau berani mereka itu mengutarakan kebutuhan yang mana itu menjadi kewajiban sebenarnya secara sosial bagi lembaga-lembaga tersebut. Nah itulah Mas, satu bentuk yang kami lakukan. Iya, siap-siap. Jadi on proses ya, dukungan tadi untuk mencari donasi, natura, non-natura, maupun kesiapan acaranya sedang berjalan. Nah ini harapannya pemirsa nih, karena tadi peran nyata dari PSM ini sungguh terbukti dan nyata, dan mereka akan mengadakan HUT, bisa berpartisipasi barangkali ya, bisa nanti datang meramaikan atau mau ikut membantu barangkali ketika nanti ada membutuhkan dukungan dan saya pengen kembali bertanya nih. Tadi kita mengangkat tema peran nyata, barangkali bisa diceritakan ini keberadaan PSM di Banyumas dan apa sih yang dilakukan oleh teman-teman di Banyumas yang secara nyata itu bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Kalau ditanya terkait peran nyata, saya jadi ingat Mas, pertama kali saya itu digandeng oleh teman-teman ya di sini, sebenarnya ketua saya Bu Esti itu 2017 saya itu didatangi sama Bu Esti, Mas jenengan melu PSM, saya itu nggak tahu PSM itu apa Mas. Cuman beliau menyampaikan, loh PSM ya seperti yang jenengan lakukan selama ini di masyarakat. Karena waktu itu beliau tergelitik dengan apa yang saya lakukan di 2014 Mas. Mungkin teman-teman di Banyumas ingat dulu itu ada Taman Angkasa Banyumas, satu destinasi wisata yang memang di situ mengeksplor potensi alam untuk jadikan wisata. Itu ide tumbuh dari anak-anak yang dianggap sampah masyarakat Mas. Ada 15 anak yang waktu itu tukang mabuk dan sebagainya. Mereka itu nongkrong tiap hari dan sebagainya. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang ngajak berkomunikasi. Setelah mereka kita rangkul, kemudian kita ya ajak berkomunikasi lah. Apa sih ini ide yang ingin mereka terapkan? Ternyata tumbuhlah Taman Angkasa yang waktu itu pernah lah menghiasi alam Banyumas ini Mas. Itu satu. Kemudian yang kami lakukan dan tentu banyak teman-teman PSM melakukan,
mereka itu tidak cukup dengan 24 jam membuka diri untuk melayani masyarakat. 26 jam, Mas. Saat malam-malam mereka diminta tolong oleh tetangganya yang tidak punya kerabat untuk nuwun sewu, mereka berobat ataupun punya masalah-masalah konflik di rumah tangga, teman-teman PSM hadir di situ untuk menjadi penengah. Tidak jarang mereka juga jadi juri, Mas. Dicurhati, enek keluarga lagi ribut sampai mengantisipasi jangan sampai ada kekerasan dalam rumah tangga. Mereka hadir untuk menjadi penengah. Itu sering kami lakukan, dan teman-teman pun juga ada yang punya spesialis itu melakukan pendampingan atau melakukan asesmen kepada orang dengan gangguan jiwa. ODGJ. Bahkan sampai mereka yang merujuk ke rumah sakit, membawa ke panti, kemudian mereka memberikan edukasi kepada masyarakat saat yang bersangkutan kembali dari panti supaya mereka bisa diterima dengan layak lah. Karena sejatinya mereka juga sama seperti kita kok. Cuman terkadang masyarakat tidak memahami bahwa salah satu bentuk untuk lebih mempercepat proses penyembuhan secara psikologis yaitu dengan kita melibatkan mereka, menganggap mereka itu sama di masyarakat. Itu peran, sedikit banyak peran dari teman-teman pekerja sosial masyarakat selama ini, Mas. Oke, siap-siap. Terima kasih pemirsa. Tadi perannya kecil tapi nyata ya, dan berdampak besar. Dalam hal ini mungkin sinergi juga dengan PMI ya, Dok, untuk butuh transportasi. Oh iya, ini PMI justru 24 jam 7 hari. 247, Pak. 247. Saya memang dokter ya, saya senang angka 247 sehingga 24 jam 7 hari untuk beliau. Sehingga tatkala pernah ada pasien untuk cuci darah hemodialisa tidak ada, dari beliau kontak ke kami untuk mengantar. Itu pun seminggu 2 kali, Mas. Dari kecamatan manapun kita tampung. Sehingga sampai seragam pun kembar ini. Tidak ada apa tiba-tiba. Nah, ini kan feelingnya tepat, sehingga pokoknya salah kalau KSM itu akan bergerak lebih mendunia. Karena kembalinya lagi ke masyarakat yang butuhkan ya, Pak Irawan ya. Jadi bagaimana bisa membantu masyarakat yang tadi ada bukan ODGJ, yang kesulitan akses, sangat terasa seperti itu ya. Barangkali ada testimoni, Dok, terkait peran dari PSM ini. Jadi pernah ya tentang ODGJ, pernah dulu kami tahun berapa ya, 2000 ini setelah COVID ada ODGJ, transportasinya bingung karena di Pusmas ada tapi lagi dipakai, ujung-ujungnya ke PMI. Sehingga kami tetap yaitu tadi slogan kami, pokoknya untuk kemanusiaan, sehingga kami tetap mengeluarkan jam berapapun untuk evakuasi ODGJ untuk dibawa RSUD Banyumas. Saya ingat sekali, sehingga saya sudah nggak asing sama beliau, Mas Bambang, sehingga begitu relawannya ada Mbak Lili, Bu Esti, kemudian Mbak Cici, itu kontak kami kalau kesulitan. Kalau kami yang bisa langsung on the track itu ambulan, karena ambulan itu sangat dibutuhkan, sehingga contohnya ya membawa pasien ke rumah sakit. Gitu. Selain misal ambulan juga ada apa? Akses pelayanan, atau misal dengan Dinsos apa mungkin relasinya? Kalau Dinsos malah lebih luas lagi, Mas. Artinya pernah mungkin Bapak ingat waktu di kejadian gempa Cianjur, itu teman-teman tanpa ada yang memandu ya mereka bergerak menggalang donasi. Kemudian kita berkonsultasi dengan dinas untuk mendistribusikan bantuan. Kemudian difasilitasi juga kendaraan pengangkut ke sana melalui teman-teman Tagana. Kemudian kalau untuk dengan PMI ya seperti ini, memang kita sudah terjalin sinergi dengan PMI dan Dinsos itu ya dari memang yang tadi hanya membutuhkan ambulan, kemudian kita juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk donor darah massal, itu kita sering lakukan kegiatan itu, Mas. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih ini Pak Bambang dari penjelasannya, dan Pak Dr. Tangguh yang tadi sudah bisa menggambarkan. Nanti kita donor darah tanggal 31. Kita mensupport beliau. Kami membuka layanan untuk UDD, unit donor darah di
di lokasi waktu kegiatan. lokasi kegiatan. Ya, pemirsa, artian tadi Dinsos, PM ini saling support ya, dan tadi PSM juga langsung memberikan peran untuk masyarakat yang membutuhkan. Pemirsa, tetap bersama Satelit TV. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Satelit TV Inyong ya. Pemirsa, kita ada di segmen terakhir Dialog Interaktif membincang persiapan hari ulang tahun ke-50 pekerja sosial masyarakat tingkat provinsi yang akan diadakan di Kabupaten Banyumas, tepatnya di Kecamatan Banyumas pada tanggal 30 sampai 31 Agustus besok. Nah, di segmen terakhir ini nanti sebelum pernyataan closing statement dari para narasumber, saya ingin mengulas kembali soal kesiapan ini. Sebelumnya saya akan bertanya ke Pak Hirawan, Kepala Dinsos Permasdes Kabupaten Banyumas. Pak Hirawan, Ya. ini kabarnya Pak Wakil Menteri Sosial Bapak Gus Jadu akan ikut berkunjung dalam acara tersebut. Infonya seperti apa? Ya, memang informasi kedatangan Pak Wamensos, Pak Agus Jabo, yang kita terima akan datang ke lokasi HUT PSM yang dilaksanakan di Pendopo Adipati Merapat Banyumas. Beliau akan safari kunjungan ke Banyumas dan sekitarnya, seperti mengunjungi sekolah rakyat yang ada di Wonosobo, di Banjarnegara, di Bumiayu, maupun di Kebumen. Setelah itu, kurang lebih diagendakan jam 10.30 berada di lokasi di Banyumas. Tentunya ini menjadi suatu kehormatan, kebanggaan bagi teman-teman PSM, dan juga kehormatan bagi Pemkab Banyumas, di mana Banyumas dikunjungi oleh Wamensos di dalam acara HUT ke-50 PSM yang dilaksanakan di Kecamatan Banyumas. Tentunya ini bisa dimanfaatkan, baik itu secara auden maupun hal-hal apa yang disampaikan kepada beliau, yang tentunya akan menjadi sebuah kebijakan nasional, terutama dalam rangka bagaimana pemerintah membantu setiap permasalahan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang sosialnya. Jadi ini bisa dimanfaatkan kedatangan beliau, dan mudah-mudahan ada manfaat di selanjutnya di kemudian hari. Singatan Pak Anan. Terima kasih Pak informasinya. Jadi pemirsa, nanti Bapak Wakil Menteri Sosial Bapak Gus Jabo ini akan ikut hadir dalam acara tersebut. Lalu saya ingin bertanya ke Pak Bambang, persiapannya ini dan apa makna Banyumas sebagai ditunjuk sebagai tuan rumah untuk acara PSM ini? Ya, kalau untuk kegiatan hal lain sebenarnya memang di awal kami sampaikan ini kegiatan rutin kami di Jawa Tengah. Itu kita laksanakan setiap tahun, Mas. Paling tidak di 1 tahun itu kita punya kegiatan rutin yang dilakukan untuk memfasilitasi atau memberikan ruang kita berdiskusi bersama. Itu setahun 2 kali ada. Kemarin sebelum ikut itu ada HBH, halal bihalal setelah Lebaran. Terus kemudian yang sekarang ini adalah rangkaian dari HUT PSM yang ke-50. Nah, untuk persiapan sih memang kami juga sudah banyak berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk juga dengan dinas sosial. Kami juga pernah berkoordinasi atau berkomunikasi dengan dinas sosial provinsi berkaitan dengan ini. Nah, berkaitan dengan persiapan khusus saya rasa tidak ada sih, Mas. Karena kami memang kegiatan ini sebagai ajang atau sebagai bentuk ruang kebersamaan, dan di sini Pak Menteri ini menjadi salah satu tokoh atau barangkali satu lembaga kementerian yang memang menaungi kami, ya kami merasa diistimewakan. Oh, dilalah kami dirawui sama Pak Wamen begitu. Nah, kalau untuk persiapan khusus saya rasa tidak ada. Tapi sejauh ini persiapan sudah mendekati rampung ini, siap ya? Kalau untuk persiapan di lapangan sendiri, karena kami juga dibantu juga oleh teman-teman relawan yang lain, dari teman-teman Tagana, Karang Taruna, mereka toh juga sebenarnya kan pilar sosial yang sama seperti kami. Nah, kami juga merasa diringankan beban kami. Jadi persiapan sampai dengan hari ini tinggal
besok ini kami mendirikan dapur umum dari Jumat, kemudian hari Sabtunya itu teman-teman sudah mulai memastikan kesiapan, selain juga nanti teman-teman PMI mempersiapkan lokasi untuk donor darah di tanggal 31. Hari ini lebih terfokus ke loading logistik, Mas. Kami dipinjami tenda-tenda dari teman-teman UMKM, kemudian kami juga menggunakan tendanya Dinas Sosial. Nah, kemudian ada bantuan bibit juga dari Dinas Lingkungan Hidup. Hari ini juga sudah diantar ke lokasi. Itu seperti itu. Oke, terima kasih. Pak Dokter Tangguh, harapannya apa nih dengan kegiatan HUT ini, Pak? Ya, harapan kami dengan HUT yang dipusatkan di Kabupaten Banyumas, sehingga bisa keberadaban PSM itu lebih berasa dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Banyumas. Oke, siap. Terima kasih. Pemirsa, tadi sudah kita dengar bersama dan ini kita di sesi terakhir kita akan akhiri dengan closing statement dari para narasumber. Kami mulai dari Pak Dirawan ya, terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan Pak. PSM adalah individu masyarakat yang bergerak membantu warga di sekitarnya dalam rangka demi kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam rangka membantu ini, mereka punya unsur-unsur sukarelawan yang mengabdi, gitu Pak. Nah, terus unsur-unsur ini ada setia kawan, saling membantu, dan tentunya juga mempunyai panggilan. Jadi panggilan ini dalam rangka untuk membantu masyarakat khususnya di permasalahan sosial, inilah yang sangat besar dan tidak semua orang bisa mempunyai. Sehingga selamat kepada teman-teman relawan merayakan HUT ke-50. Mudah-mudahan ini menjadi suatu momen yang sangat baik guna kita terus membantu masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah tidak bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok, rumah-rumah warga yang harus dibantu, merekalah yang menjadi ujung tombak. Tetap terus jaya untuk teman-teman relawan PSM. Oke, mantap. Terima kasih Pak Hirawan. Tadi juga motivasi kepada teman-teman PSM ya, karena mereka lah menjadi keniscayaan pemerintah untuk bisa menjawab. Selanjutnya pada Dokter Tangguh untuk Intinya bahwa dengan keberadaan PSM, semoga PSM selalu berkarya untuk sosial untuk masyarakatan, tiada henti dan tiada akhir. Begitu saja. Mantap. Oh ya, maju terus. Mantap mundur. Terima kasih Dokter Tangguh. Closingnya tadi memberikan semangat ya untuk teman-teman PSM. Tadi jiwa relawannya maju terus. Selanjutnya terakhir pada Pak Bambang Edi. Silakan closing statement. Baik, terima kasih. Di ulang tahun yang ke-50 ini kami tegaskan pekerja sosial masyarakat itu adalah sebuah pekerjaan panggilan hati. Jadi memang betul-betul satu pekerjaan yang langsung digaji oleh Gusti Allah. Kami hanya butuh ruang untuk bisa kami melakukan kaderisasi, dan tentu ini juga tidak bisa kami lakukan sendiri, Mas. Karena apa? Ruang-ruang yang memberikan edukasi dan memberikan pembelajaran sehingga orang tertarik, tergerak untuk menjadi PSM ini masih sangat kurang bagi kami. Jadi mudah-mudahan di 50 tahun pekerja sosial masyarakat ini berulang tahun, kami ke depannya bisa diberikan ruang untuk menciptakan kader-kader pekerja sosial masyarakat yang lebih tangguh seperti Dokter Tangguh. Bagi Mas Tangguh. Terima kasih. Manusia tangguh. Terima kasih Pak Bambang ini mewakili teman-teman relawan PSM ya. Tadi sudah hadir di sini dan harapkan momen besok adalah momen untuk kesempatan kaderisasi juga, karena ke depan akan terus dibutuhkan. Jadi, oke. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber. Nah, di akhir sesi ini saya tadi pertama mengucapkan selamat hari lahir, selamat ulang tahun ke-50 untuk relawan PSM. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih juga nih dari masyarakat Banyumas yang sudah terbantu, didampingi
oleh rekan-rekan PSM dan juga difasilitasi oleh PMI dan Dinsos. Yang ketiga, kami mendoakan tetap semangat ini teman-teman PSM karena perannya, kiprahnya ini sangat dinamis. Baik, demikian pemirsa, kami berempat, saya Hanan, lalu bersama Pak Hirawan dan Dr. Tangguh serta Pak Bambang Edi, kita pamit, mohon undur diri pemirsa. Nanti pemirsa boleh datang ya nonton acara hari ulang tahun di Kecamatan Banyumas. Hari Minggu ya, sekalian donor. Oh, sekalian donor. Ya, harus datang. Harus datang hari Minggunya ini. Hari Minggu bisa datang ke acara untuk donor darah. Kita tutup, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu, kita masih on on cam. Makasih mau bersuun Pak ya dokter.